Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, selamat datang di kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Sebentar kita akan beribadah melalui video penuntun ibadah hari Minggu. Sebelum saudara mengikuti ibadah, ada baiknya saudara memperhatikan beberapa hal berikut ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 7 bait pertama dan keempat, ya Tuhan kami puji namamu. Ya Tuhan kami puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaanmu tetap senantiasa. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang kekal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai membaca Alkitab dan merenungkan, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini yang diambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. 2 Korintus 12 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami terus mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami dan kami nikmati tengah-tengah kehidupan, terkhusus di sepanjang hari ini Tuhan, dalam kami menjalani setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan. Pada malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu boleh berkumpul dari rumah kami masing-masing, beribadah dan sebentar akan membaca sekaligus merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, bukan hanya agar kami memahami setiap pesan, tapi juga Tuhan mampukan untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Hamba-Mu dalam setiap kekurangan dan kelemahan hamba, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memampukan, agar sekiranya pelayanan firman ini boleh terlayani dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-15 yang menyatakan, di bawah perikop kekhawatiran Paulus, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri
tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Walaupun saya belum bisa mendengar ucapan sapaan dari Bapak Ibu secara langsung, melihat keadaan Bapak Ibu saudara terkasih pada saat ini, dalam segala kondisi yang ada, saya senantiasa terus berharap kita semua dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini pada malam hari ini kembali membaca surat Rasul Paulus. Nah, saya secara pribadi mau mengatakan Bapak Ibu bahwa Paulus adalah tokoh favorit saya dalam pemberitaan Injil. Banyak orang Bapak Ibu, terkhusus dalam golongan teologi ekstrim, yang bersepakat bahwa sebenarnya jika bukan karena Paulus, atau mungkin Tuhan bisa pakai orang lain ya Bapak Ibu, jika bukan karena Paulus, mungkin kekristenan tidak tersebar sejauh ini sampai ke Palembang. Mungkin gak ada GPIB, mungkin gak ada gereja denominasi yang lain, mungkin kita gak sama-sama ibadah seperti sekarang Bapak Ibu, mungkin gak ada gereja. Karena apa? Karena tokoh Paulus inilah yang dilihat, yang dinilai, digambarkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara khusus, memiliki semangat yang berapi-api, pribadi yang berani, pribadi yang paling giat baik dalam penyebaran ajaran maupun pembangunan di jemaat-jemaat. Jadi pemberitaan tentang keselamatan bukan berlaku di Yerusalem ataupun negara-negara bagian di Israel sana, tapi juga melalui Paulus ini disebar sampai jauh Bapak Ibu. Nah, latar belakangnya apa Bapak Ibu? Paulus ini. Kalau Bapak Ibu baca tentang latar belakang Paulus, Bapak Ibu akan menemukan bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh. Lebih-lebih lagi pembunuh pengikut Kristus Bapak Ibu. Nah, hidupnya kemudian berubah drastis menjadi seorang saksi Kristus. Luar biasa ya. Secara langsung tokoh ini menjadi contoh bagi setiap kita, bagi pengikut Kristus sendiri, bahwa dalam keberdosaan paling keji sekalipun, Tuhan tetap pakai umatnya ketika bertobat. Selalu ada harapan. Itu yang bisa kita pelajari dari pribadi Paulus. Kemudian belum juga Bapak Ibu dalam surat-suratnya lagi, kalau kita baca lewat surat-surat yang boleh ia tuliskan bagi jemaat-jemaatnya yang juga menjadi pembacaan dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau kita baca secara tidak langsung, kita akan seperti mengalami pengenalan dengan pribadi Paulus yang perhatian, suka memberikan dukungan. Surat-suratnya bersifat memberikan semangat dan juga apresiasi baik bagi jemaat maupun juga bagi rekan-rekan sepelayanannya. Ia pribadi yang tidak takut Bapak Ibu bila teman-teman sepelayanannya lebih menonjol daripada dirinya, bahkan terus mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, makin mengutamakan pelayanan. Jadi teman sepelayanan, rekan-rekan sepelayanan Paulus sudah seperti Paulus anggap sebagai saudara sendiri. Bahkan tidak jarang kalau Bapak Ibu baca surat-suratnya juga disebut di situ, misalnya ada satu surat dikirim ke teman sepelayanan, ia sebut sebagai yang terkasih atau yang kukasihi. Sedemikian dekat jalinan ia bersama dengan rekan sepelayanan. Paulus tahu betul Bapak Ibu artinya berterima kasih, tahu betul untuk bersyukur. Dan yang paling hebatnya lagi Bapak Ibu, yang saya kagumi daripada Paulus adalah
kerelaannya untuk memberi diri bagi Tuhan dan bagi jemaat. Surat-surat yang dia tulis bagi jemaat yang sifatnya menguatkan, memberikan semangat, mendorong, kebanyakan harus kita akui itu ditulis bukan ketika ia berada dalam keadaan baik, melainkan tidak jarang itu ditulis ketika ia berada di dalam penjara, Bapak Ibu. Dalam pelayanan ia sering mengalami penolakan, seringkali dihakimi, seringkali beberapa kali harus mengalami hukuman penjara. Atau bisa kita simpulkan apa yang dikerjakan oleh Paulus tidak jauh-jauh dari yang namanya ancaman maut, tapi tetap Paulus jalani. Jadi pesan tersendiri tentunya Bapak Ibu bagi setiap kita bahwa melayani Tuhan jangan selalu berharap jalan yang mulus. Ada saja tantangannya, tetapi Tuhan memperlengkapi dan memampukan. Nah Bapak Ibu, sedemikian hebat dan sedemikian baiknya Paulus kita kenal bersama lewat kesaksian Alkitab dan juga surat-surat yang boleh kita baca. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, lewat pembacaan kita pada malam hari ini 2 Korintus 12 ayat 11-15, kita diperlihatkan sebuah realita bahwa jemaat khususnya yang ada di Korintus pada saat itu sempat meragukan ketulusan dari Paulus. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada rasul-rasul lain yang disebut di sini sebagai rasul-rasul palsu yang turut juga menghadirkan diri di tengah-tengah jemaat. Terkhusus ketika Paulus sedang tidak ada di kota Korintus. Dan kemudian memutarbalikkan cerita tentang Paulus. Nah Bapak Ibu, mungkin juga karena ini disebut sebagai rasul-rasul palsu. Ini bukan hanya soal memberitakan, bukan hanya soal memutarbalikkan pengajaran, tapi juga pribadi Paulus pun kemungkinan dibuatkan cerita-cerita yang tidak benar dan sifatnya memutarbalikkan. Jemaat dipengaruhi dan Paulus mengalami penolakan. Penolakan baik dalam hal-hal teguran Paulus yang tidak lagi didengar oleh jemaat, kemudian juga Paulus tidak diterima lagi kehadirannya di kota Korintus. Jadi Bapak Ibu, surat ini bukan lagi soal menguatkan jemaat, melainkan teguran baik terhadap jemaat maupun para penentang Paulus. Demikian Bapak Ibu realita yang bisa saya jelaskan, sehingga surat ini kemudian Paulus tulis dan Paulus berikan guna untuk menegur, sekaligus juga meminta supaya jemaat ayo persiapkan diri, aku mau datang lagi yang ketiga kali ke kota Korintus. Jadi Bapak Ibu, jika kita membaca pada ayat yang ke-11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku yang harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Bapak Ibu, mungkin kita baca di sini seakan-akan Paulus sedang merendahkan diri, menyebut dirinya bodoh, menyebut dirinya tidak lagi berarti sedikit pun mungkin di mata jemaat, tapi ia juga mau mengatakan bahwa namun dalam segala hal aku tidaklah kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Masa sih jemaat tidak melihat hal-hal baik yang telah Rasul Paulus buat? Kurang lebih mau berbicara seperti demikian Bapak Ibu. Di situ terlihat begitu kecewanya Paulus baik terhadap jemaat maupun para penentangnya. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Perkataan ini mewakilkan segala pemikiran dan tindakan yang ia lakukan dalam pelayanannya. Sudah totalitas Bapak Ibu, memberi diri, menghadirkan diri. Oleh sebab itu Rasul Paulus menggunakan kata, mungkin sebodoh itu ya aku memberi diri terhadap dirimu. Bagaimana tidak kecewa Bapak Ibu? Paulus sudah totalitas, Paulus sudah mengorbankan dirinya, dan ini tidak main-main. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-33. Saya akan bacakan hal-hal apa saja yang mengancam Paulus tengah-tengah pelayanan. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3
3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari orang pihak, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada seorang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bapak Ibu, sedemikian menyeramkan kalau saya bisa bilang, dan mungkin juga menyedihkan perjalanan pelayanan Paulus, tapi ia jalani itu semua dengan penuh sukacita demi jemaatnya. Maka itu Bapak Ibu, kalau dia kecewa di titik ini, kita bisa melihat ini adalah merupakan hal yang sebenarnya adalah hal yang wajar Bapak Ibu. Dan semua itu ia lakukan demi jemaat dan demi kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Maka itu Paulus bilang, harusnya aku yang kamu puji. Maka itu Bapak Ibu, pada ayat 12-13 yang selanjutnya menjadi sebuah ajakan daripada Paulus agar jemaat mengingat. Ada mujizat-mujizat, ada kuasa-kuasa yang boleh dilakukan di tengah-tengah mereka ketika Paulus melayani. Dan sama sekali Paulus tidak pernah berniat untuk membebani jemaat dalam menopang pelayanannya. Maka itu kalau di ayat ke-13 Bapak Ibu ada dikatakan di situ, maaf atas ketidakadilanku ini secara langsung saya tidak bisa bilang ini menyindir Bapak Ibu, tapi ini disebutkan hendak untuk diberikan jika Korintus memang mungkin merasa dilecehkan, dinilai tidak mampu untuk menopang Paulus dalam pelayanan. Tapi Paulus di sini mau menegaskan bahwa pada dasarnya dia tidak pernah minta untuk ditopang atau tidak pernah meminta bahwa pelayanannya, kehadirannya justru menjadi beban bagi jemaat. Tapi Bapak Ibu, Paulus boleh kecewa, tapi kita lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15, hal yang kembali membuat saya kagum dan kiranya juga menjadi contoh bagi setiap kita. Paulus marah, Paulus kecewa, tetapi di sini dikatakan ia tetap mau hadir ke Korintus kembali. Bahkan dia menegaskan lagi, gak usah siapin apa-apa, gak usah terbeban. Dan disinilah kita juga bisa melihat ada motivasi Bapak Ibu Paulus dalam kemarahannya namun tetap mau mengunjungi. Yang pertama yaitu Korintus sudah dilihat seperti layaknya seorang anak. Maka itu ia mengunjungi karena perhatiannya. Ia tidak mau Korintus terbeban karena Korintus bagi dirinya adalah anaknya sendiri. Yang kedua, ia menegaskan di akhir, aku sudah mengasihi kamu. Dia marah, dia kecewa, tapi dia tetap mau datang ke Korintus karena Korintus adalah jemaatnya yang dikasihi, walaupun pada saat ini mereka tidak mengasihi Paulus. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan kita pahami bersama. Ada beberapa catatan yang saya temukan berdasarkan surat teguran ini, tapi saya lebih banyak mendapatkan catatan hal-hal yang bisa kita pelajari bersama lewat pribadi Paulus. Yang pertama, realita perjalanan pelayanan. Sekali lagi surat ini mau menekankan bahwa perjalanan pelayanan jangan diharapkan selalu enak Bapak Ibu. Baik sebagai seorang pendeta mungkin, presbiter, setiap kita yang bertugas sebagai pemandu lagu, pemain musik, multimedia, pegawai kantor, koster, siapapun kita yang boleh terlibat dalam pelayanan, jangan selalu berharap bahwa perjalanan pelayanan pasti akan baik-baik saja. Saya masih sebatas vikaris Bapak Ibu. Kalau saya lihat perjalanan Rasul Paulus ini belum ada apa-apanya.
Sampai diadili, sampai dihakimi, sampai dipenjara. Berpuasa bukan karena mau berpuasa, tapi karena terpaksa harus berpuasa. Seringkali kapal karam dan lain sebagainya. Ini perjalanan pelayanan yang menurut saya cukup membuat menderita bagi orang yang mau menjalaninya. Tapi Bapak Ibu, inilah realita perjalanan pelayanan. Bahkan kalau kita baca pada surat ini, Paulus sudah membuat hal-hal yang baik. Tapi pada akhirnya oleh kehadiran 1-2 orang atau mungkin banyak orang, kemudian dia difitnah, dipersalahkan dan lain sebagainya. Tapi justru di tengah pergumulan pelayanan seperti demikianlah Bapak Ibu, kiranya kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bukan mau membilang bahwa Korintus 12 ini adalah merupakan menunjukkan bahwa realita Paulus kalah dan kemudian berputus asa dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Saya mau bilang bahwa ini adalah bagian daripada pergumulan yang telah dialami oleh Paulus. Dan keberhasilan Paulus adalah kehadiran gereja-gereja yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu pergumulan pelayanan, pergumulan hidup tetap ada, tapi kiranya itu menjadi bagian daripada bagaimana kita memohon hikmat, memohon petunjuk daripada Tuhan, sehingga kuasanya boleh dinyatakan, kita dimampukan dalam menjalani kehidupan pelayanan, baik juga dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi, kira-kira bagaimana Paulus bisa melewati masa-masa atau situasi realita pelayanan yang sedemikian sulit ini. Saya rasa kita harus melihat itu semua dalam motivasi Paulus dalam melayani. Ini catatan yang kedua, yaitu Paulus memberi diri Bapak Ibu. Karena ia memberi diri bagi Tuhan, karena motivasi ia memberi diri bagi jemaat, bukan untuk memperoleh hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi, ia menjadi tidak mudah goyah. Berkali-kali Bapak Ibu, ada jemaat, ada pendeta, dan juga orang tua saya secara khusus yang sudah memberikan pesan, Patrick, ketika kamu melayani, jangan berpatokan terhadap materi, jangan lihat gaji, jangan lihat hal-hal yang kiranya yang bisa saya cari yang sekiranya boleh menopang dan memperlengkapi saya dalam kehidupan. Jangan. Kalau uang yang menjadi tolak ukur kita dalam pelayanan, yang ada hanyalah kekecewaan. Oleh sebab itu Paulus juga menekankan berkali-kali Bapak Ibu, bahwa ia tidak mengharapkan sesuatu dari jemaat. Ia tidak ingin jemaat terbeban ketika ia melayani. Ia tidak mau menjadi beban. Ia tidak mau menjadi beban ketika jemaat harus menopang kehidupannya dalam pelayanan. Ia memberi diri. Bahkan ia senang memberi diri karena ia menganggap jemaat adalah sebagai anak-anaknya. Yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi poin ketiga dalam catatan saya pada malam hari ini, yaitu kasih. Pada akhir ayat yang kita baca pada ayat yang ke-15, Paulus menegaskan bahwa aku sudah mengasihi kamu. Kedatangan Paulus, pelayanan Paulus, segala hal yang boleh ia jalani tengah-tengah pelayanan, semua itu didasari oleh karena rasa kasih, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga terhadap jemaat. Marilah Bapak Ibu, kiranya ketika kita melayani, motivasi kita adalah untuk memberi diri bagi Tuhan demi kehormatan kemuliaannya, bagi gereja Tuhan, dan juga melihat saudara-saudara rekan sepelayanan jemaat dimanapun kita berada sebagai orang-orang yang sekiranya pantas untuk kita kasihi. Sehingga apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita di tengah-tengah pelayanan, kita tidak mudah kecewa. Dan kalaupun kita kecewa Bapak Ibu, bukan marah dan kemudian pergi, melainkan terus semangat melayani seperti apa yang telah Paulus lakukan terhadap jemaat di Korintus. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Gembala baik
tersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan baringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening, di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu, untuk semangat, sukacita, kesehatan, nafas kehidupan, bahkan kehadiran orang-orang di sekitar kami yang boleh mewarnai dan menopang kehidupan ini. Di dalamnya kami boleh senantiasa merasakan Tuhan sayang terhadap setiap kami umat-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun untuk kesalahan, untuk dosa, kekurangan yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, menyakiti hati Tuhan, maupun sesama kami manusia. Kiranya ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Tuhan tuntun, Tuhan tolong, Tuhan bimbing kami, agar kehidupan kami layak di hadapan-Mu, bukan hanya layak untuk menerima menikmati berkat Tuhan, tapi jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali kami dengar dan kami renungkan pribadi lepas pribadi. Bapa, biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan, terkhusus dalam pelayanan Tuhan, hal-hal yang seringkali membuat kami sedih, membuat kami kecewa, biarlah di dalam itu semua kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, sehingga segala permasalahan Tuhan, segala pergumulan, tantangan pelayanan boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh senantiasa terus bersemangat, seperti sebagaimana Rasul Paulus semangat untuk memberi diri demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, baik kami sebagai jemaat GPIB Peniel Palembang sektor 1, 2, 3, dan 4, maupun kami yang menghadirkan diri sebagai jemaat simpatisan. Tuhan yang kiranya senantiasa menolong kami, menuntun kami, tidak jauh daripada kami ya Bapa, karena kami membutuhkan hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai kedua orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, siapapun kami Tuhan dimanapun kami berada, bukan menjadi batu sandungan, tapi boleh menjadi garam dan terang, membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kehidupan banyak orang. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami mau berdoa untuk pemerintahan kami, di tengah pandemi COVID-19 Tuhan secara khusus, kami berdoa untuk setiap kebijakan, keputusan, hal-hal yang boleh direncanakan, yang boleh diambil Tuhan, kami yakin dan percaya, itulah yang terbaik dari Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami boleh senantiasa menjadi jemaat-Mu yang terus berharap, menantikan mujizat Tuhan segera terjadi dan pandemi COVID-19 akan segera berlalu.
Jaga kami Tuhan, rawat kami, bahkan juga berikan kami setiap kami kesadaran diri untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengutamakan protokol kesehatan, agar bukan hanya supaya kami tidak sakit, tapi kami tidak menjadi sumber penyakit bagi orang-orang di sekitar. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, Tuhan mengenal kami, segala doa kami, segala kerinduan, pengharapan, hal-hal yang kami panjatkan Tuhan dalam doa, Tuhan Maha mendengar. Biarlah kami juga boleh percaya Tuhan mengabulkan. Jadikan kami pribadi yang rendah hati untuk boleh melihat segala sesuatu yang kami alami, apapun yang kami terima, biarpun mungkin tidak selaras dengan apa yang kami minta dalam doa, kami lihat, kami maknai, itulah yang terbaik dari Tuhan. Peliharalah kami Bapa, pribadi lepas pribadi dalam menjalani pergumulan hidup. Ini doa kami, ini harap kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9-10, firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharamu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini,
menjadi berkat dalam karya kasih dan kasihan bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyontak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyontak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyontak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyontak yang terlelap. Jemaat Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.